Hai hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mindset tabungan di langit yang dapat digunakan saat kita membayar sesuatu. Ayo semangat! Seger ya lihatnya. Berlian-berlian ini mencintai kita. Amin. Mari kita berlatih menyadari perasaan apa yang hadir atau pikiran apa yang muncul ketika kita mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu. Sebut saja ini mindset yang pertama, yang mungkin kebanyakan dari kita melakukannya. Saya juga dulu melakukannya. Tapi sekarang saya melatih untuk menggunakan mindset yang kedua. Nanti kita bahas satu persatu ya. Mindset yang pertama, ketika kita takut kehilangan uang. Misalnya kita membayar sesuatu, ya katakanlah tukang parkir gitu. Waduh, dengan saya memberi uang, saya jadi kekurangan uang. Ya, uang saya berkurang. Artinya saya kehilangan uang saya. Dengan berpikir seperti itu, kita lagi menggetarkan vibrasi low vibes yang seakan-akan bilang ke semesta, berikan saya masalah baru sehingga saya nanti akan kekurangan uang. Sesuai hukum tarik-menarik, apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Kan tadi kita berpikir kehilangan uang, uangnya jadi kurang, dan kita merasakan suatu kecemasan. Nah, itu ditangkap oleh semesta dan akan menarik, ya kan, hukum tarik menarik akan menarik kejadian yang sama di masa depan kita. Jadi nanti kita akan betul-betul merasakan yang namanya kekurangan uang. Terus kalau kita misalnya, kan kalau ibu-ibu ke pasar tuh ya, misalnya atau beli tukang sayur gitu, itu kan setiap hari mengeluarkan uang ya. Nah, kalau setiap hari melakukan pola yang sama seperti yang barusan saya jelaskan, ya bagaimana nanti masa depannya gitu ya, nggak akan jauh-jauh dari kekurangan uang karena berputarnya di situ, dan itu akan membuat pola di alam bawah sadar kita untuk kekurangan uang. Jadi yang dimaksud dengan pikiran dan perasaan adalah doa ya, yang seperti ini contohnya. Jadi perlu berhati-hati untuk memilih pikiran dan perasaan yang kita hasilkan atau kita vibrasikan, kita getarkan dalam keseharian. Mindset yang kedua, kejadiannya sama-sama mengeluarkan uang, tapi di mindset yang kedua kita berpikirnya itu adalah tabungan kita di langit gitu. Uang yang kita keluarkan adalah tabungan kita di langit. Jadi kita lagi berinvestasi di langit, dan kita merasakan, ya saya ikhlas, saya tulus memberikan ini dan akan menjadi kebaikan untuk orang yang saya beri, dan saya juga berterima kasih karena mendapatkan barang atau jasa yang dia berikan kepada saya. Jadi ada pertukaran energi antar kami berdua, dan di situ juga ada pertemuan perjodohan antara dua jiwa yang saling merindukan. Karena semua hal yang kita temui dalam keseharian kita, baik itu kita bertemu dengan orang, atau kita membaca suatu buku, atau mendengarkan suatu lagu di radio, dan lain sebagainya, itu semua adalah pertemuan yang sesuai dengan hitung-hitungan matematika alam semesta yang sangat tepat gitu. Jadi itu takdir kita untuk mengalami hal tersebut, termasuk di saat ini ya, walaupun sederhana ya membayar sesuatu, tapi itu juga ada pesan Tuhan di balik kejadian tersebut gitu. Jadi dengan berpikir yang lebih luas, yang lebih terbuka, kita bisa easy going dan mengeluarkan uang dengan senang, dengan bersyukur gitu, karena pola pikir kita berbeda dengan mindset yang pertama. Jadi kita tidak sedang kehilangan uang, karena kalau konsepnya adalah investasi di langit, maka yang kita keluarkan merupakan investasi
dan suatu saat nanti akan kita dapatkan lagi hasil dari investasinya gitu. Jadi nggak pernah ada yang namanya betul-betul kehilangan kecuali kita menamainya sebagai kehilangan gitu. Kalau namanya hilang kan nggak akan balik lagi, udah namanya hilang gitu ya. Kayak asap rokok, kalau udah hilang ya hilang gitu, menyatu dengan semesta dan gak balik lagi. Tapi kalau konsepnya adalah investasi di langit, maka itu jadi tabungan kita gitu. Jadi kita dapatnya double kan, dapat barang dan jasa yang dia berikan kepada kita, dan juga nanti kapan-kapan kita mendapatkan hasil dari tabungan kita yang di langit. Kita juga dapat berpikir bahwa Tuhan sedang menyiapkan semuanya tepat pada waktunya, menyediakan semua kebutuhan kita tepat pada waktunya. Bahkan kita tidak perlu membeli atau membayar sesuatu dari uang kita, tapi bisa aja itu kita dapatkan dengan cara Tuhan yang memang ajaib. Saya jadi ingin bercerita tentang miracle klien saya. Ada 2 orang yang dapat uang besar tiba-tiba gitu. Nah, jadi yang pertama, bapak ini lagi perlu uang sekitar 15 jutaan untuk bayar kuliah anaknya. Nah, udah mepet tuh waktunya. Terus dia tanya, gimana ya ini? Terus saya bilang, ya udah Mas sholat aja dulu. Waktu itu kan memang sore. Terus sesudah sholat saya bilang, hening dulu, ikhlaskan, serahkan semuanya sama Tuhan. Terus sudah, tidak usah dipikirkan. Namanya berserah, ya berserah, terserah gimana Tuhan aja. Mau besok bagaimana menghadapi pihak universitas, ya hadapi aja gitu. Lalu beliau melakukannya. Nah, setelah setengah jam kemudian ada temennya yang tiba-tiba telepon, lalu menanyakan kabar gitu kan. Lalu dia cerita kondisinya. Lalu temannya itu langsung transfer 15 juta dan temennya bilang kalau dia akan memberi beasiswa, akan nanggung gitu ya untuk anaknya sampai lulus kuliah. Jadi semua dihandle sama temennya itu untuk pembayarannya. Nah, ini kan di luar nalar manusia ya. Saat kita bisa mengheningkan, ya, memasrahkan, menyerahkan hidup kita, permasalahan kita kepada Tuhan, dan kitanya juga melepaskan perasaan dan pikiran yang low vibes, maka ya Tuhan turun tangan gitu, Tuhan bantu kita. Nah, miracle yang kedua, ini klien saya yang di Tangerang. Jadi waktu itu sama, untuk bayar kuliah anaknya malah lebih besar karena beberapa bulan belum bayar, dan nominalnya saya ingat 75 juta. Besar ya, lumayan. Nah, jadi hari terakhir yang besoknya harus bayarnya, di hari sebelumnya beliau nyantai-nyantai di kamar gitu. Udah pokoknya bikin enjoy dirinya, nggak mikirin sama sekali tentang uangnya yang perlu dibayarkan. Pokoknya udah terserah gimana Tuhan aja gitu. Benar-benar dilepaskan semua pikiran dan beban perasaan itu udah dilepasin. Udah gitu, sama malamnya ada temennya yang telepon nanya kabar juga gitu. Terus gini dan langsung dong ditransfer 75 juta. Dan itu bukan dianggap sebagai pinjaman dari dia, tapi memang memberi tanpa embel-embel harus nyicil balik gitu. Nah, betapa luar biasanya Tuhan yang membantu kita gitu, di luar nalar kita. Kita hanya perlu percaya dan mengandalkan Tuhan, dan memvibrasikan pikiran dan perasaan yang baik, yang mulia, yang agung, memperbaiki sifat dan karakter kita, belajar untuk selalu ikhlas, selalu sabar, selalu sadar. Ya, pelan-pelan pasti bisa.
namanya juga melatih diri kita gitu. Memang gak akan bisa 100% selalu gitu, tapi setidaknya kita berusaha. Jadi kembali ke contoh yang tadi, dengan mindset pertama bahwa saat kita mengeluarkan uang kita jadi kehilangan uang, dan mindset yang kedua dengan mengeluarkan uang kita sedang berinvestasi di langit. Teman-teman mau pilih yang mana? Bebas loh. Tapi semua yang kita pilih mengandung resiko dan konsekuensi, dan juga menggetarkan getaran vibrasi yang berbeda sehingga hasilnya juga berbeda. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!